Semua dalam keadaan yang baik, amin. Anda bisa mendengar saya dengan baik? Oke, saya ada pemberitahuan sedikit. Mungkin beberapa Anda yang di leadership sudah tahu, gereja kita gereja yang transparan. Kita tidak mau menyembunyikan hal-hal yang kita perlu sampaikan. Saat ini, Pastor Paul sedang terkena COVID-19, tapi dia dalam keadaan yang baik. Pastor Him juga terkena COVID-19, tapi keluarganya dalam keadaan yang baik juga. Saya minta kita berdiri, kita berdoa bersama-sama, amin. Kita percaya ada kuasa doa. Pastor Paul, Pastor Joyce sedang menonton online saat ini. Pastor Paul itu sangat rajin. Dia latihan pernapasan dan sebagainya, pakai balon dan sebagainya. Waktu dicek oksigen levelnya 100, saudara-saudara. Puji Tuhan, hanya kebaikan Tuhan. Tapi Pastor Him agak sedikit low 90s, kita akan doakan supaya cepat sembuh, cepat dipulihkan, dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Staff semua sudah diperiksa, pastor-pastor yang lain, dan kita semua negatif, saudara-saudara. Again ya, kita semua, Anda yang mungkin sudah divaksinasi atau Anda yang belum divaksinasi, kita pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Tidak ada yang bisa memastikan 100% bahwa kita akan 100% immune daripada penyakit ini. Kita hanya menaruh harapan kita, perlindungan kita daripada Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan. Kau bilang Kau memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Life and life more abundantly. Kami percaya Tuhan ada purpose di dalam hidup kami Tuhan. Ada rancangan yang luar biasa. Kami saat ini kami angkat Pastor Paul dan Pastor Him yang sedang recovery. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa tujuan Tuhan atas kehidupan mereka masih panjang. Kami berdoa kesembuhan atas kehidupan mereka Tuhan. Segala virus apapun itu, COVID-19 apapun itu Tuhan, kami nyatakan kami kutuk mati sampai ke akar-akarnya dan dikeluarkan dari tubuh mereka. Kami speak blessing upon kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka, organ tubuh mereka, immune system mereka akan normal. Dan recovery akan cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan-Mu. Kami semua sehat. Kami semua hidup untuk tujuan Tuhan. Tuhan urapi kami sehingga kami tidak ada ketakutan, tapi kami ada wisdom. Kami adanya hikmat dan pengertian supaya rencana Tuhan atas kehidupan kami terjadi. Yang percaya katakan dalam nama Yesus, amin. Amin. Anda boleh duduk. Oh, rabasyakarabas. Siapa yang excited pagi ini? Wow. Saya juga excited saudara, kita sudah banyak di-equip tentang memberi. Saya akan mulai dengan kesaksian saya. Siapa yang ingat pertama kali Anda memberi jumlah yang lumayan sama Tuhan? Anda tahu saya ini pemain keyboard, jadi saya tuh suka keyboard. Nah, siapa yang suka barang mahal? Saudara-saudara angkat tangan. Saya suka keyboard dan saya suka keyboard kalau bisa yang paling mahal saudara-saudara. Dan saya teringat ini sekitar tahun 98. Keyboard yang paling ngetop ini saudara. Gereja saya pakai ini. Waduh, itu suaranya enak sekali. Saya student waktu itu. Saya masuk kuliah tahun 97. Nah, jadi ini waktu itu saya sudah mulai mengalami Tuhan, saya sudah mulai ke gereja, saya mengerti soal perpuluhan ya, saya sudah memberikan perpuluhan. Karena apa? Uang saku ya, kita ngasih perpuluhan, tapi saya belum kerja, saudara-saudara. Jadi tahun 98 ini karena saya dulu jurusannya perhotelan, saudara-saudara, saya dikirim ke Jepang mewakili pemerintah Indonesia waktu itu. Karena 1 tahun ada sekitar 6 student dari sekolah negeri kami, bukan sekolah ya, universitas negeri ini, di mana ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bali, dikirim ke Bali, dikirim ke Jepang setiap tahunnya sekitar 2 orang per wilayah itu. Saya by the grace of God, saya terpilih saudara-saudara, dan karena itu ada krisis moneter waktu itu, ada sekolah-sekolah yang tidak bisa kirim orang. Jadinya saya yang kena dapat. Karena apa? Saya masih tahun pertama sekolah. Harusnya yang pergi ke yang jauh-jauh seperti ini biasanya tahun ketiga saudara-saudara.
Jadi saya dapat berkat Tuhan, dan berkat Tuhannya lagi adalah waktu saya waktu saya bekerja di hotel yang luar biasa ini, biasanya tuh hanya dikasih uang saku sama hotelnya. Karena apa? Anda mendapat training kan? Jadi nggak dapat gaji nggak apa-apa. Banyak juga yang teman-teman saya yang training di Singapura akhirnya harus keluar duit bayar kos-kosan, saudara. Tapi di Jepang ini, puji Tuhan, katakan puji Tuhan, saya 1 bulannya itu dikasih kalau nggak salah 60.000 yen. 60.000 yen itu 600 US dollar. Saya nggak pernah megang uang sebanyak itu, saudara-saudara. Waduh, kayaknya kenceng ini duitnya. Dan di Singapura mereka harus bayar apartemen, saya disediakan apartemen. Mereka harus bayar makan, saya pagi siang malam makan dikasih. Nah, jadi pas sudah selesai, saya sampai nggak mau, kita semua yang di sana saking kita senangnya, kita nggak mau pulang, saudara-saudara. Jadi izin tinggal 6 bulan, kita 6 bulan kurang 3 hari baru terbang keluar daripada Jepang. Kita kalau bisa mau diperpanjang. Dan waktu selesai job training itu, saya punya uang banyak, saudara-saudara. Saya punya uang lebih dari 30 juta dan langsung saya udah ke ada Anda yang udah pernah ke Tokyo, ada area namanya Akihabara. Di dekat Akihabara itu ada namanya Ochanomizu, itu tempat di mana banyak yang menjual alat musik. Saya udah pegang itu, saudara, keyboardnya gitu kan. Waduh, ini enaknya luar biasa. Begitu saya sampai Indonesia, saya akan beli di Indonesia, saya akan main. Amin. Untuk melayani Tuhan. Wah, pokoknya tambahin Tuhannya gitu. Waktu itu, waduh, udah seneng dah. Terus udah gitu, begitu saya sampai di rumah, saudara-saudara, orang tua saya waktu itu belum terlalu mengerti prinsip firman Tuhan. Jadi, dengar bahwa saya itu mau memberikan persepuluhan, mereka keberatan. Saya uangnya cukup buat beli ini ya. Terus orang tua saya begini, untuk mengajar saya gitu ya, kurang lebih secara mindsetnya mereka, oke, kamu boleh perpuluhan, tapi kembalikan duit tiket mama papa. Itu mahal waktu itu, hampir 20 juta, saudara-saudara, 15 juta atau berapa gitu. Waduh, ini udah pas-pasan, ini bisa beli apa enggak. Akhirnya saya kembalikan uangnya, terus saya perpuluhan. Saya itu nangis, saudara. Karena apa? Yang sudah saya pegang, saya nggak bisa beli lagi. Itu pertama kali saya merasakan perpuluhan yang namanya sacrifice. Karena apa? Padahal sebenarnya sama aja, saudara. Jangan bilang wow, ini belum kemana-mana ini. Ini baru first step. Selama ini kita dapat uang saku. Let's say kamu kayaknya nggak ada ya anak-anak di sini yang uang saku rata-rata udah pada kerja semua atau udah pada banyak make money. Let's say anak Anda mungkin dikasih uang saku berapa seminggu? Misalnya $100 misalnya, oh banyak banget ya. Let's say $100 lah gitu. Perpuluhan, wah merem $10. Tes gitu. Coba begitu Anda kerja, lalu itu kan 10% sama ya. Anda dapat $1.000. $100 itu bisa memberinya begini. Nah, tadi kita sudah Pak Narto tadi dengan luar biasa udah membuka ayat firman Tuhan. Kita akan baca dari sini ya. Nanti saya akan sambung kenapa saya sharing ini di permulaan cerita saya ini. Dikatakan demikian, by the way, terjemahan Indonesia, Anda baca Alkitab Indonesia terjemahan baru ya biasanya ya, TB ya. Ini ternyata udah ada yang kedua. Terjemahan baru edisi kedua. Tapi sayangnya perjanjian lama belum ada, so saya akan bacakan. Lebih bagus terjemahannya. Perhatikan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Ia yang menyediakan benih
bagi penabur, ianya Tuhan, dan roti untuk dimakan, ia juga yang menyediakan benih buat kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bahasa Inggrisnya lebih bagus saudara-saudara. Ini saya mau Anda pay attention the word generous. Generous ini di bahasa Indonesianya kemurahan hati, tapi terjemahannya kurang enak ya. Mulai sekarang saya akan ngomong generous aja. Plant generously, you will reap generous crop. Amen. Nah, terus selanjutnya dikatakan, for God love a person who give cheerfully, dengan sukacita. God will generously provide you. Tuhan itu generous God, saudara-saudara. Nah, tadi saya ngomong soal cerita saya ini. Ini yang judul yang saya mau bicarakan adalah Growing in Generosity Beyond Tithing. Ulangi ya, growing in generosity, bertumbuh di dalam memberi yang luar biasa di luar tithing, beyond tithing, next after tithing. Saudara, cerita saya mungkin kedengerannya tuh luar biasa, tapi sebenarnya enggak. Itu sama aja dengan anak youth yang ngasih 10%. Cuman saya karena enggak pernah lihat uang banyak, saya mau rakus. Jadi cerita ini belum ditepukin saudara-saudara. Ini kalau misalnya dibilang ini ya, ini hanya cukup untuk bukan admission ticket, itu tuh kayak syarat saja gitu. Baru permulaan memberi saja. Belum, tadi ayat yang kita baca adalah memberi beyond tithing. Tuhan bilang makanya tidak ada paksaan, sukarela. Semua beyond tithing itu sukarela. Tithing 10%. Anda pernah bertanya-tanya gak sih, kenapa tithing itu 10%? Saya juga bertanya-tanya ya, Tuhan kenapa 10% ya? Saya rasa 10% itu mungkin Tuhan taruh. Jumlah untuk kita itu enggak kayak modelnya ngasih sekedarnya. Tapi something yang sudah membuat kita itu ada sedikit faktor sacrifice-nya saudara-saudara. Nah, generosity, kalau kita ngomong soal generosity kemurahan hati ini, memberi dengan berlimpah, itu bukan nature-nya kita waktu kita lahir. Ada amin? Setiap anak, ini sayang saya nggak ada fotonya si anak cucunya Pastor Paul, cucunya Ko Iwan. Saya mencari tapi nggak sempet. Anak bayi itu saudara-saudara, setiap anak itu lahir di dalam selfishness. Maunya egois, maunya apa-apa tuh untuk mereka. Makanya, right? Semuanya tuh kalau mau misalnya mainannya udah sini jangan main dulu, marah gitu. Kalau ada 2 anak, ini main, selalu begitu. Kenapa? Karena, dan kita bisa tahu kedewasaan itu dari apa. Kalau orang sudah mulai dewasa, dia sudah memikirkan orang lain. Anak kecil tidak bisa memikirkan orang lain. Kalau Anda bisa mendidik anak Anda dalam umur 2-3 tahun, bisa sharing, that is amazing. Kenapa? Karena kita itu sejak awalnya, kita lahir itu di dalam selfishness saudara-saudara. Tuhan dibilang punya karakter yang generous. God generously wanna bless you. Kita anak Tuhan, karakternya harus represent Bapa di surga. Makanya kita juga anak-anak Tuhan harus dikenal sebagai orang-orang yang generous. Jangan sekali-sekali kita ini ya saudara. Again, ini kita akan ada seminar. Pastor Joyce pesan-pesan saudara, jangan miss it. Jangan miss it. Tanggal 7, tanggal 14, Anda belajar lagi. Saya akan sampaikan juga nanti di tengah khotbah saya, betapa itu penting untuk mempelajari tentang financial ini. Nah, ya, setiap bayi itu semua lahir dan sebagainya itu perlu karakternya itu dirubah. Roma 12 ayat 1-2, kita ini berubah oleh pembaruan akal budi, right? Kita ini harus fill ourselves, kita isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, baru kita bisa melepaskan itu karakter-karakter manusia lama. Nah, saya akan
bacakan satu cerita. By the way, last week James Sudarsono itu khotbah di dalam bahasa Inggris. Tentunya dia nggak lancar dalam bahasa Indonesia. Anda kalau ada waktu, Anda make waktu, make time, watch it. It is amazing. And ini hopefully lanjutannya. Anda akan mengerti sesuatu yang luar biasa. Very simple, very easy to digest. Make time ya. Amin. Siapa yang mau dengar? Yes. Amen. Oke. Ceritanya yang James ambil ini dari Yohanes 12. Saya akan bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Kita udah tahu ceritanya semua. Lazarus mati, Yesus datang telat, lalu Tuhan bangkitkan dan luar biasa mujizat. Belum pernah ada orang kayak begitu yang udah 3 hari mati dan sebagainya. Terus Tuhan panggil dan sebagainya, dia bisa hidup kembali. Nah ini setelah itu, ini ceritanya. Yesus lagi diundang makan, saudara-saudara. Dan Maria ini adalah adiknya Lazarus. Dia memecahkan minyak itu, saudara-saudara. Pundi-pundi minyak narwastu. Yang harganya diperkirakan adalah 300 denari. Dinar bahasa Indonesianya ya. 300 dinar. 300 dinar itu diperkirakan dulu orang upahan 1 hari itu 1 dinar, saudara-saudara, gajinya. Jadi ini dia mecahkan persembahannya di dalam kaki Yesus ini hasil 300 hari, istilahnya orang normal. Kita nggak tahu apakah Maria ini kaya atau enggak dan sebagainya, kita nggak tahu detailnya. Tapi yang kita tahu harganya itu luar biasa. Anda make berapa setahun? Coba pikirkan. Ada mungkin yang make 30.000 mungkin, ada mungkin yang make lebih. Coba bayangkan Anda memberikan persembahan kepada Yesus $30.000, saudara-saudara. Ini kita udah gak ngomong tithing lagi, saudara-saudara. Ini kayaknya wow, jumlahnya luar biasa ini. Sekali memberi. Nah, lalu saat udah diberikan begitu, lalu Yudas Iskariot dikatakan segera yang akan menyerahkan Yesus berkata, kenapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tapi aku tidak selalu bersama kamu. Amin. Nah, saya mau kita pay attention. Ini cerita yang sangat luar biasa di mana Mary itu punya hati yang begitu generous. Ada reasonnya kenapa. James minggu lalu bicarakan. Saya nggak mau kupas supaya kita nggak terlalu lama. Anda dengar itu Anda akan sangat diberkati. Nah, tapi di cerita ini adalah 2 hati yang sangat berbeda, saudara-saudara. Maria yang mau generous memberi, sedangkan Yudas itu selfish. Kenapa orang itu mencuri? Karena apa? Dia nggak mikirin orang lain. Orang pencuri itu nggak mikir orang ini mungkin lebih susah dari dia. Orang pencuri hanya mikir bagaimana saya bisa lebih. Ini cerita yang satu di mana ada 2 hal yang berbeda. Satu yang memberikan hatinya kepada Tuhan, satu di mana ini karakter manusia, di mana dia mau self-reserve. Dia mau melindungi diri sendiri, dia mau memperkaya diri sendiri. Nah, tadi judulnya yang mau saya katakan apa hari ini? Judul khotbah saya? Growing in generosity, ya, beyond tithing, amen. Growing in generosity. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa grow di dalam generosity? Gimana supaya kita make sure kita tidak punya tendensi, again ya, setiap manusia kita ini punya tendensi untuk be selfish, saudara-saudara. Apalagi kita yang tinggal di Amerika. Memang tantangannya lain sama orang di negara miskin, saudara-saudara. Dan Anda siapa yang udah pernah nonton YouTube? Orang pengemis yang sengaja dikasih kayak ini, yang orang ini sebenarnya bukan pengemis tapi pura-pura jadi pengemis, anak muda, terus ngedeketin pengemis beneran, ternyata orang ini sebenarnya orang kaya gitu.
Terus dia ngasih something, aduh gue lapar gini. And orang-orang yang gak punya ini biasanya mau memberi, saudara-saudara. Tapi semakin kaya, semakin diberkati kita, bisa jadi kita semakin berat memberi. Pastor Tom minggu lalu sudah bicarakan tentang Deuteronomy, kitab Ulangan 8 itu. Anda harus ingat, jangan sampai setelah kamu itu diberkati, kamu tinggal di rumah yang bagus, kamu lupa dan kamu berkata, oh saya begini karena saya rajin, saya bisa sukses karena saya wise, karena saya ini FPU doang gitu. Enggak, FPU is very good ya, tapi again ada purpose ini. Anda tuh diberkati itu ada purpose. Amen. Nah, kenapa beyond tithing saya bilang? Karena tithing sudah milik Tuhan. Sebelum ada hukum Musa, kita udah tahu, saya udah ngulang ini beberapa kali, amin. Sebelum ada hukum Musa, belum ada kamu harus A, B, C. Sebelum ada 10 perintah Allah, jangan begini, Abraham memberikan kepada Melkisedek 10%. Itu talking about honor. Jadi perpuluhan ini menurut saya, Melkisedek itu tidak harus memberikan Abraham tidak harus memberikan 10%. Melkisedek tidak minta 10%. Tapi saya percaya kita yang hidup di perjanjian baru, setelah Yesus mati mengorbankan dirinya 100% supaya kita ini diampuni, saudara-saudara, kita ini harus memberikan tithing. Itu adalah bare minimum of generosity. Bare minimal. Ini adalah guideline. Itu bukan law anymore. Kita harus generous. Makanya di perjanjian baru kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, mereka ada yang memberikan semua yang mereka punya. Karena apa? Menurut mereka wajar. Yesus sudah memberikan nyawanya. Kita waktu itu komunal ya, jadinya mereka memberi, mereka bisa membagi-bagi dan sebagainya. Jadi anyway, kita ini jangan cukup berhenti pada saat Anda selesai tithing, saudara-saudara. Jangan saya berhenti gara-gara saya ngorbanin keyboard. By the way, itu puji Tuhan, gara-gara itu ya, saya teringat. Itu cerita tentang keyboard saya itu perjalanannya cukup panjang sampai saya bisa mau beli gitu. Tapi again, saya sukanya yang mahal. Jadinya saya ngelihatnya yang $4.000 saudara-saudara, tapi nggak bisa beli. Kita sering ke Guitar Center zaman dulu. Waduh, nyoba-nyoba, main-main. You know, ada siapa yang suka Guitar Center sini? Ada orang-orang yang hampir setiap hari atau setiap hari mampir terus itu orang. Kalau Anda datang ketemu itu orang, dia di sana pokoknya karena mungkin nggak bisa beli. Untungnya saya nggak terlalu sering kayak begitu, saudara-saudara. Tapi suatu ketika Tuhan kasih kemurahan, ini ceritanya lucu. Jadi saya beli keyboard ini harganya sekitar 4.000 ya, tapi saya nggak beli 4.000 tentunya karena saya nggak punya uang that much to spend. I mean maybe ada waktu itu, tapi $4.000 untuk jasa keyboard, what is that gitu. Nah ini ada demo model, saudara-saudara, kelihatannya layarnya itu crack. Si manajernya itu saya udah kenal karena saya suka beli untuk gereja, jadi kenal manajernya. Dia bilang, kamu mau nggak yang ini? Ini on sale lah istilahnya, itu udah ditulis special. Ini barang itu yang udah kelihatan crack itu MSRP 4.000, ini 1.300. Waduh, murah banget ini ya, 1.300. Waduh, enak banget, segala warnanya putih lagi, keren. Udah gitu akhirnya intinya saya ngomong sama manajernya, dikasih diskon, akhirnya saya beli, saudara-saudara. Nggak tahu itu nanti betulinnya gimana, urusan nanti. Yang penting itu $3.000, ini gue beli 1.200. Ya udah, bawa pulang. Saya aduh Tuhan terima kasih saya bisa beli ini. Terus saya lap-lap, tahu nggak saudara? Ternyata itu bukan crack, itu ludah orang, saudara-saudara. Bener, gara-gara itu jijik tapi puji Tuhan. You know? Iya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Biar adanya good deal dalam kehidupan Anda mendapat extra favor, strange favor. Yang orang pikir, oh ini gak ada yang mau. Kemarin juga saya baru aja di Home Depot dapat seperti itu, saudara-saudara. Selalu ada, kok ini dusnya kebocoran air ya. Tiba-tiba manajernya bilang, aku bilang ini kalau saya mau yang ini, dapat diskon lagi gak satu-satunya. Itu udah lebih dari 50% off, 60% off. Masih dikurangi $10 lagi sama manajernya. Boleh $10 off. Langsung saya gotong, saudara-saudara. $40.
saya perlu. Nah, sekarang jadi lupa sampai di mana tadi. Nah, soal keyboard ya saudara-saudara, itu saya belum lama saya dikasih kemurahan karena saya melayani di gereja, ada keyboard yang nggak dipakai dan sebagainya. Biasanya kalau diam aja rusak, akhirnya saya dikasih saudara-saudara, dan itu luar biasa bagusnya. Saya mengucap syukur. Nah, terus pada saat saya sampai di rumah, Tuhan ingatkan saya keyboard yang tadi. Because you gave your first. God can always either bless you with abundance sehingga Anda bisa membeli, no problem. Atau Anda bisa mendapat dikasih. Atau Anda mendapat favor. Saudara-saudara harus tahu apa yang Anda tabur pasti Anda tuai. Katakan pasti. Ya, apa yang Anda tabur dalam kerajaan Tuhan pasti Anda tuai. Tidak ada yang dibantet, tidak ada yang gak keluar, tidak ada yang mati. Enggak. Apa yang Anda tabur dalam kerajaan Tuhan pasti Anda tuai. Amin. Nah, sekarang jadi kita harus but we have to go beyond. Kita harus melangkah lebih dengan iman lebih dari 10%, saudara-saudara. Karena apa? 10% Tuhan alokasikan untuk di dalam house. Untuk di dalam gereja ini. Gereja memberi. Gereja kita memberi kemana-mana, tapi apa yang terjadi di luar sana? Anda tahu nggak apa yang terjadi waktu sekarang saat ini tuh negara kita semakin kacau, saudara-saudara. Sekarang orang yang illegal imigran yang kemarin ini di separate during Trump era, sekarang ini mau dikasih per orang hampir $500,000, saudara-saudara, per orang. Kalau dia berdua udah $1 juta, saudara-saudara. Ini bukan joke, ini bener-bener. Ini yang ngesu siapa? ACLU. Ini kenapa organisasi ini pada bisa? Karena apa? Orang dunia memberi. Orang dunia, orang apapun, orang yang tidak percaya, mereka put the money where their mouth is. Mereka menabur di mana mereka percaya, mereka mau menuai. Anak Tuhan kalau cuma bisa memberi di gereja, tidak bisa dengan impact yang luar biasa merubah di luar, saudara-saudara. Tuhan baru bicara. Nggak bisa. Kalau Anda cukup dengan tithing itu untuk storehouse, untuk orang-orang Lewi zaman dulu, untuk supaya mereka bisa melayani Anda, bisa melayani Tuhan. Tapi orang Lewi tidak connect sama dunia luar. Sekarang kita lain, kita percaya Seven Mountain, tapi kita ada limitation, saudara-saudara. Kalau Anda tidak mengerti tentang prinsip ini, kita cuma punya, mungkin ada gereja-gereja yang besar, gereja yang bagus, karena semua orang tithing dan beyond. But no, uang itu yang fuel the world. We need to sow where we want to reap. Kalau kita mau reap, anak-anak kita di mana? Di public school atau apa dan sebagainya. Sow di dalam organisasi yang fight for your kids. If your kids are in youth ministry, I'm a youth pastor too, Tuhan baru bicara sama saya untuk bicara ke leadership saya. Kalau nggak salah kapan? Minggu depan. Tuhan bicara sama saya, kamu belum jarang dan bukan kebiasaan kalian itu sow kepada youth ministry, leader saya semua. Karena kita apa? Kita pikir ya kita sama saja. Tapi no, Tuhan baru bilang selain daripada 10%, kamu harus menabur di mana kamu mau melihat tuaian. Kalau saya mau melihat tuaian di ministry saya sendiri harus mau menabur, saudara-saudara. Anda mau lihat apa? Ayo, tabur di situ karena Anda pasti menuai. Tapi on the other hand, Anda tidak menabur, jangan-jangan Anda tidak akan menuai. Kalau Anda menuai itu hanya karena ada orang yang menabur, Anda kena cipratnya. Ngerti ya? Growing in generosity, hanya beberapa poin yang saya punya, saudara. Be grateful for what you have received. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Nah, jadi yang nomor satu begini, kita tuh tidak bisa memberi dengan generous kalau kita itu tidak punya hati yang mengucap syukur.
Kita nggak bisa punya hati yang mengucap syukur kalau Anda selalu compare atau Anda selalu pikir apa yang Anda belum terima. Mengucapkan syukur itu nomor satu untuk apa yang sudah Anda terima. Kita tahu kadang-kadang ini susah ya. Semua kok mobilnya kok Mercy ya gitu. Kok saya Honda gitu kan. Loh, Anda untung gak naik bajai gitu kan. Anda untung punya Honda loh. Dulu naik Oplet, Dulu saya naik motor, Hondanya sama Honda. Tapi yang satu 2 roda, satu 4 roda ya. Ini udah upgrade dari Tuhan. Anda harus bisa mengucap syukur saudara-saudara. Nah, karena apa? Ucapan syukur membuat Anda bersuka cita. Dan juga membuat Anda attract blessing-nya Tuhan. Dan karena apa? Anda juga jadi mau menabur. Kalau Anda mikir, oh itu ngelihat orang miskin. Wah itu yang sebelah kayaknya lebih kaya, dia ada yang ngasih. Anda tahu gak research membuktikan orang semakin kaya semakin pelit? Iya. Karena apa? Ada jenjang ya, kayak udah kaya sekali kayaknya jadi filantropis. Yang middle ini kayaknya apa-apa maunya investment terus. Coba ya, ini dibilang Jensen Franklin, a generous heart comes from a grateful heart. Saya waktu kapan itu, waktu zamannya kita lockdown, kita do online service, saya ada ngomong tentang saya tuh waktu itu kayak bukan panik, anxiety atau apa. You know what? Setelah saya pikir-pikir, saya tuh bukan anxiety saudara-saudara, saya kena COVID yang parah. Karena bukan parah, COVID saya nggak parah, makanya saya nggak di hospitalize. Tapi saya tuh sampai, you know the story, saya sampai taruh alat cek jantung itu 48 jam. Saya sampai CT scan jantung saya, paru-paru saya dan sebagainya. Mereka nggak ngomong aja. Dan mereka nggak mau ngetes aja. Karena apa? Udah terlambat, kamu udah pulang dari Indonesia berapa berapa minggu ya. Jadinya ini nggak mungkin lah. Jadi mereka bilang ini yang penting kita take care aja. Itu after effect-nya. Saudara, waktu saya mengalami sakit itu, again saya nggak ngalamin anxiety. Tapi saya nggak bisa mikir. Saya stres, Istri saya suka bilang, kamu tuh istilahnya ya udah kamu ucap syukur kayak apalah yang dia ngomong, saya kurang ingat ya. Waktu itu saya tuh kepikirannya gini, waduh dulu tuh saya sehat, sekarang iya saya masih hidup, tapi masih bisa jalan, tapi kenapa begini? Saya gak bisa bersyukur saudara. Tapi tahu gak saudara, banyak orang kena COVID di ventilator zaman itu. Saya enggak. Tapi saya karena apa? Saya ngerasa kesehatan saya itu entitled. Saya itu harus sehat, saya itu harus seperti ini. Kita ini kalau bisa sehat itu kemurahan Tuhan, bukan gara-gara obat. Bukan gara-gara vitamin C yang Anda minum, ya itu membantu. Tapi tidak ada yang bisa memastikan saudara-saudara. Itu tahu gak saudara, diperkirakan COVID, nah itu ya. Hati-hati, kita ini harus minum vitamin dan sebagainya yang sehat. Dan balance immune system Anda. Diperkirakan immune system yang terlalu tinggi itu bahaya, overreacted. Saya itu waktu itu makanya dikasih kayak modelnya steroid dan sebagainya karena apa? Untuk balance out. Tenang, ini nggak terlalu berbahaya begitu. Tenang gitu. Ini udah kayaknya perang, kita kalau bisa nuklir gitu. Ya, saya sampai nggak bisa mikir, sampai waduh, kepala dipegang aja sakit dan sebagainya. Itu setelah itu, aduh, kita harus belajar ya. Benar-benar kita tuh harus belajar untuk mengucap syukur apa yang Anda punya. Mungkin Anda ada yang sakit dan sebagainya saat ini. Mungkin bukan COVID, sakit yang lain. Belajar mengucap syukur. Apa yang Anda punya. Bukan sakitnya ya, mengucap syukur, puji Tuhan saya sakit gitu. Bukan. Mengucap syukur apa yang work. And let that attract the anointing of God. Because when God shows up, kita percaya sakit apapun tuh, mau cancer kayak mau apa kayak, itu gak ada lawannya sama Tuhan saudara-saudara. So sekarang, again, back to it. Anda di sini, kalau kita ngomong soal keuangan, ekonomi Anda lain-lain. Tidak perlu Anda bilang nanti kalau saya udah seperti Bapak itu, saya baru bisa mengucap syukur. Sekarang saya masih belum gitu. No, grateful heart itu at any level. And dibilangnya parable of the talenta. Anda tahu dibilangnya Anda setia dalam perkara kecil, maka aku akan percayakan perkara yang lebih besar saudara-saudara. Jadi
Apapun yang Anda terima saat ini, apakah 1 talenta, 2 talenta, dan sebagainya, itu bisa multiply. Jadi jangan takut. Anda jangan-jangan bisa catch up dengan yang Anda pikir sekarang sangat kaya. Tapi tujuannya apa Anda kaya? Nah, number 1, growing in generosity. Kita harus belajar mengucap syukur. Nah, saya mau ngomong tentang giving juga beyond what we give financially, saudara-saudara. We are talking about giving beyond financial things. Kalau Anda datang ke gereja, apakah Anda siap menyembah? Kalau Anda tahu prinsip mengucap syukur, Anda masih hidup, Anda punya tujuan hidup, Anda diberkati, keluarga Anda baik-baik dan sebagainya. Lagunya gimana, musiknya peot kek, kita worship Tuhan, saudara-saudara, amin. Enggak kan, musik kita sih bagus gitu kan, tapi kalaupun lagunya, waduh, misalnya anak muda tuh, waduh lagunya kayaknya bukan tipenya gua nih gitu kan. Ini buat Tuhan apa buat Anda? Yang penting kan Tuhan happy, yang penting Tuhan senang. Nah, makanya datang dengan sukacita saudara-saudara, dengan ucapan syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Anda have problem selama ini saat praise and worship menyembah, jangan masuk dulu saudara-saudara. Datang early, di mobil, take 1-2 minutes. Find 3 things lah yang Anda tuh mengucap syukur. Dan kamu masuk sini, dan kita akan belajar menyembah. Baru kita bisa menyembah. Ini yang ceritanya Mary itu, wah jauh saudara-saudara. Tapi kita harus naik. Dia memberikan 1 tahun gaji. Ini mungkin, saya nubuatkan kita akan sampai ke situ saudara-saudara. Karena Tuhan akan berkati kita luar biasa. Amen. Nah, second principle. Beware you are a manager. Be aware you are a manager. Kita ini seringkali kita ini ada problem di dalam growing in generosity because kita berpikir bahwa barang-barang ini punyanya kita. Saya akan bacakan Maleakhi 3. Bagaimana manusia menipu Allah. Tadi Pak Narto juga udah baca. Anda udah kayaknya bulan ini penuh ayat ini. Udah hafal luar kepala saudara-saudara. Bagaimana kamu merampok Tuhan? Intinya kan gitu kan. Jawabannya bagaimana kami menipu Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan. Nah itu tapi bukan persembahan persepuluhan doang saudara-saudara. Kita pikirkan kalau nggak persepuluhan kita ngerampok Tuhan. Tapi Maleakhi 3 itu seringkali kita cuma pakai tentang persepuluhan. Ini Pastor Paul kapan itu ngomong sama saya. Wow itu bener juga ya. Wow ini luar biasa ini. Bahwa Tuhan bilang kamu ngerampok karena kamu juga nggak memberikan persembahan khusus. Apa itu persembahan khusus? Yang tadi yang pertama kita baca persembahan sukarela. Pastor Tom minggu lalu ada ngomong kan. Ada banyak tipe-tipe persembahan. Nah tipe-tipe yang lain itu ada hubungannya sama poin selanjutnya nanti saya akan sampaikan. Nah, Anda siapa yang udah pernah lihat ini? Kalau demo gitu, my body, my choice, you know. So, kita juga ngomong my money, my choice. My money, my choice. Nah, Pastor Paul pada awal bulan, Oktober 7 kalau nggak salah ya, dia waktu pertama kali membuka siri tentang giving ini, dia ngomong tentang yang cerita dia sama papanya itu. Anda semua pasti ingat ya, cerita yang luar biasa sekali. Nah ini principle of stewardship ini kita harus jelas saudara-saudara. Di Amerika ini kita hidup, zaman dulu dibilangnya American Dream. Kita ini ceritanya bisa retire, bisa begini, bisa punya rumah bagus, bisa punya mobil banyak, mobil bagus dan sebagainya. Hati-hati kita ini bisa shift daripada prinsip ini. Kenapa? Orang kadang-kadang sukar memberi karena apa? Dia berasa bahwa karena jerih payah saya, orang-orang lain itu malas. Orang-orang yang minta-minta itu malas. Memang banyak yang betul kan ya. Orang-orang ini malas. Saya kerja itu begitu, kerja keras lah. Kenapa saya harus memberi? Saya gak mau. Ini kan duit saya. Saya gak mau memberi. Gitu kan. Nah itu lupa. Lupa bahwa Mazmur 89 ini dikatakan bahwa heavens are God's. The earth juga punya Tuhan. Semua di dunia ini milik Tuhan dan Tuhan yang ciptakan saudara-saudara. Siapa yang tahu? Kita besok juga ada tentang sekalian pengumuman besok.
saudari kita yang sudah berpulang ke rumah Bapak, Erlin Hartono, besok akan dikuburkan. Kalau ada yang mau informasinya, Anda setelah servis bisa bicara sama saya. Itu pagi hari, jam 9.30 pagi. Kita bisa datang bersama-sama kalau Anda tidak bekerja. Kalau Anda kenal beliau, mau pay less tribute gitu ya. Interment ya, itu besok hari Senin pagi jam 9.30. Siapa yang mau ikut nanti bisa hubungi saya akan berikan pengumumannya, detailnya maksudnya. Nah ini tadi saya mau ngomong tentang nyawa kita, saudara-saudara. Orang sekaya apapun, Alkitab bilang tidak bisa memperpanjang umurnya sama sekali. Mau pakai apa kek? Nah sekarang kita jangan punya konsep itu kalau kita udah di rumah sakit, saudara-saudara. Oh ternyata duit saya ini saya mau kasih orang gini. No. Ini prinsip ini justru saat kita ini masih hidup, masih sehat. Saudara-saudara, supaya apa? Saya percaya Tuhan akan buat Anda lebih kaya. Karena ada tujuannya. Kalau Anda belum nangkep ini, jangan-jangan Tuhan tidak bisa percayakan lebih panjang, lebih banyak kekayaan daripada Tuhan. Amen. Nah, dibilangnya, saya langsung lanjut aja. Yang nomor 3, supaya kita nggak habis waktunya. How to grow generosity so strategically, so progressively. Nah, how to grow is by stretching yourself little by little. Ini yang kedua saya ngomong so progressively. Kalau Anda mau belajar generous, berdoa. Anda setelah tithing, berdoa. Ini kira-kira Tuhan setiap bulan engkau mau aku do apa ini? Punya target saudara-saudara. Kalau tahun lalu Anda lihat pemberian Anda berapa? Punya target, tambahkan 0,5% lah tahun depan. Atau berapalah. Pokoknya asal adanya progresif. Progres itu karena adanya plan. Orang tidak hanya tiba-tiba jadi generous karena tiba-tiba apa gitu. No, you need to plan it. You need to progressively think about it, pray about it, and act in faith. Kita setiap kali pikir, oh aku harus dituntun, di-led. No, tidak selalu saudara-saudara. Yang dituntun itu mungkin yang incidental. Tapi ada sesuatu yang Anda mungkin harus challenge yourself. I want to be blessed more, Lord. Bless me more, I want to give more. So Tuhan, tahun lalu saya memberi 11%. Tahun ini saya mau kasih 11,5%. Tuhan berkati aku. Tahun depan biar aku melihat lagi. Increase yang luar biasa, saya mau kasih Tuhan 12%. Misalnya Tuhan gak peduli itu, tapi Tuhan peduli hati Anda membesar untuk Anda memberi. Karena apa? Dengan 2% itu, Anda bisa impact the world. Amen. Nah, so strategically, what does it mean? Matius 6:19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Anda sudah sering dengar kata ini? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan waktu saya lagi merenungkan ini, kasih saya a very simple revelation, saudara-saudara. Jangan pikir tentang biasanya Anda melihat itu. Tapi di opposite Tuhan katakan. Kalau Anda mau hati Anda melekat lebih lagi di dalam kerajaan Tuhan, so lebih banyak di kerajaan Tuhan, saudara-saudara. Do you get it? Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh gara-gara saya cinta Tuhan sekali, saya memberi. Of course. Sekarang kalau Anda masih kayaknya, aduh Tuhan ini kok saya struggling ya gini. So more. Why? Because di mana hartamu berada, saat kamu menaruh lebih banyak harta di dalam hal kerajaan Tuhan, hatimu akan melekat di situ, saudara-saudara. Jadi ini dua belah pihak, saudara. Ini two-way street. Jangan tunggu sampai Anda, jatuh cinta sama Tuhan baru Anda memberi. Justru Tuhan,
Aku mau belajar mengasihimu lebih lagi. Ini, aku kasih. Ini, aku tahu aku tuh pelit sebenarnya. Tapi saya mau memberi lebih lagi. Saya mau lebih mengasihi Tuhan. Saya percaya saat Anda rilis itu, hati Anda sudah bertumbuh. Amen. Ya, jadi jangan, kita baca firman Tuhan benar-benar perlu Roh Kudus. Saya mau ucap syukur kalau Pak Narto dapat something yang itu. Wow, itu luar biasa. Nah, so strategically. Again. Di ministry mana Anda mau mendapat hasil? Kalau Anda punya anak yang mungkin saat ini sedang di mana lagi, kita berdoa supaya Tuhan bisa jangkau mereka atau apa, nggak di gereja dan sebagainya. Mungkin Anda sow di young adult ministry, di mana anak Anda udah nggak di situ mungkin, atau sow di youth ministry, sow di mana Anda mau reap. Ini Tuhan baru bicara, saudara-saudara. Jadi Anda yang mungkin kita belum punya anak gitu, istri saya dan saya. Anda mungkin yang belum punya anak, mungkin, anak di Afrika atau apa. Anda harus sow di mana Anda mau menuai. Amen. Jangan tunggu, saudara-saudara. Sponsor somebody. Makanya saya sangat mengucap syukur mega camp yang lalu-lalu. Ada orang-orang tua yang gak punya anak, saudara-saudara. Yang setiap tahun memberi. Pastor Dion, saya mau sponsor 5 orang, 10 orang. Ini kerajaan Tuhan. Dan itu dia menaruh harta di surga. Kalaupun kita gak ada anak di dunia, tapi reward di surga itu kekal, saudara. Ada perbedaan. Saat kita di surga itu ada perbedaan. Yang rajin, yang punya iman banyak, yang menaruh banyak. Saya percaya ada perbedaan. Kita gak tahu apa. Kita gak pernah di surga, right? Nanti kita mengalami. Tapi ada perbedaan. Saya gak jelaskan lebih lanjut, oke? Yang keempat, growing in generosity beyond tithing. Anda perlu belajar mendengar suara Roh Kudus. Karena apa? Kalau tithing gampang. Setiap bulan Anda udah biasa gitu. Puji Tuhan, kadang-kadang kita juga lupa puji Tuhan. Begitu dapat duit langsung, oke 10% nih, cek. Zelle, cet. Yuk jangan cepet-cepet, walaupun ini elektronik tuh main klik aja bisa memberi. Coba jangan. Again, Tuhan tuh gak perlu duitnya. Tuhan perlu dengan memberi ini hati Anda tuh berpaut pada Tuhan. Jadi jangan langsung memberi. Coba ucapkan syukur dulu, Tuhan terima kasih saya masih punya pekerjaan. Dan ini gaji saya diberkati. Tuhan terima kasih, ini saya mau memberikan mengembalikan persepuluhan, membawa persepuluhan kepada rumah Tuhan. Klik. Nah terus yang lainnya, Tuhan ini, saya kayaknya terbeban untuk misi di Indonesia. Atau apa, kemarin ini ada saudara kita yang dari New York yang kerendam, Itu kalau Anda respon, itu karena apa? Karena Anda mendengar. Ada kalinya kita memang lebih gampang kalau ngelihat orang di Afrika kurus begitu. Tadi malam saya lagi belajar firman Tuhan, setiap kali saya dikagetin iklan nih. Yang orang ini ada deng-deng-deng-dengnya itu kenceng banget, bener-bener saya tuh kagetnya berkali-kali. Saya mau pencet mute-nya di mana nggak ketemu, setiap kali dia deng-deng-deng-deng duluan. Itu orang anak kecil yang kurus yang gimana. Kita biasanya kalau ngelihat itu bisa memberi. Tapi yang lebih penting adalah mendengar Roh Kudus. Kadang-kadang ada saudara kita di carousel Anda yang mungkin membutuhkan, dia gak bilang. Tapi saat Anda berdoa tiba-tiba coba telepon orang itu, kasih dia. Masa sih? Gak jadi ya? Ini pasti bad pizza I ate last night gitu. Kok tiba-tiba itu orang kayaknya gak ada problem dengan duit gitu. Belajar mendengar, saudara-saudara. Ada cerita, saya akan bacakan cerita. Ada seorang pendeta yang memperhatikan ada keluarga yang berdiri di depannya di sebuah toko di New Orleans. Dia ini ada keluarga lagi mau beli something gitu, tapi kelihatannya nggak ada duit gitu ya. Nah terus ini pendeta ini langsung tap, kamu nggak perlu nengok, nih dikasih duitnya. God bless you. Lalu orang itu main ambil aja, bayar. Nah 9 tahun kemudian pendeta ini diundang ke dalam suatu acara gereja di New Orleans. Setelah kebaktian, seorang pria berjalan ke pendeta itu membagikan kisah ini bagaimana dia menjadi orang percaya.
Beberapa tahun yang lalu istri saya dan saya ini sangat miskin. Kami kehilangan segalanya, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tinggal di mobil. Kita kehilangan semua harapan dan kita udah setuju untuk bunuh diri. Termasuk anak-anak kami. Tapi sebelum kita bunuh diri, saya mau memberikan makanan dulu buat anak saya. Jadi kita pergi ke toko, ke sebuah toko serba ada itu. Untuk membelikan susu sama makanan. Saat lagi antri, ternyata uangnya gak cukup. Terus ada orang yang tap dan ngasih uang dan dia ambil. Ternyata orang itu mengatakan, Jesus loves you. Udah, orangnya pergi. Terus kami meninggalkan toko itu, pergi ke tempat bunuh diri yang kami udah tentukan. Menangis berjam-jam, tapi akhirnya kita tidak bisa melakukannya. Lalu pada saat nyetir, kami melihat ada suatu gereja yang tanda depannya tulisannya, Jesus loves you. Minggu itu saya dan keluarga saya datang. Lalu langsung kami terima Yesus dan diselamatkan. Nah, ketika Anda berbicara pagi ini, saya langsung tahu bahwa Anda adalah orang yang memberikan uang kepada saya itu tahun-tahun yang lalu itu. Bagaimana saya bisa tahu? Karena Anda itu ada African accent, saudara-saudara. Jadi ternyata pendetanya ini orang Afrika. Dia gak lihat mukanya. Tapi, you see, pendeta itu mendengar suara Tuhan. Dia gak mikir, kayaknya ini jangan-jangan dipakai drugs nanti ini, abis ini apa-apa. Yang paling penting itu mendengar suara Roh Kudus, saudara-saudara. Kita ngerti semuanya itu tentang, kita nggak mau. Di Indonesia by the way udah ilegal itu mengemis sekarang. Ada bahasanya khusus. Memberi tidak boleh, ditangkap Anda, dan mengemis juga ditangkap. Tidak boleh, dapat denda gitu kalau nggak salah. Tapi mengemis itu udah nggak boleh. Di Jakarta itu tidak ada, udah gitu. Digerebek. Nah, kita udah tahu lah ada certain thing yang nggak baik. Tapi banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan karena Anda mendengar suara Tuhan di dalam memberi. Yang terakhir, semua yang saya ngomong ini tidak akan terjadi kalau kita tidak mengerti poin yang terakhir. Coach Jeffrey boleh tolong main in closing. Grow in love with God. Grow in love with each other. Yohanes 3:16. For God so loved the world. Love gave, saudara-saudara. Kalau Anda mau belajar bagaimana cara supaya Anda bisa memberi lebih lagi, Anda harus bertumbuh tidak hanya di dalam keinginan memberi. Anda harus bertumbuh di dalam kasih Anda kepada Tuhan Yesus. Dan kasih Anda kepada orang lain. Nggak bisa kita hanya cukup kasih Tuhan Yesus saja, saudara-saudara. Kalau kita nggak peduli apa yang terjadi di luar sana, Anda tidak akan memberi di luar sana. Saya akan close dengan one liner aja. Lovers make the best givers. Lovers make the best giver. Saudara, saya berdoa setiap kita ini boleh mengerti, mendapat revelation betapa Tuhan itu mengasihi Anda. Supaya hidup Anda itu bisa mengasihi Tuhan juga. Karena apa? Tuhan bilang perintah Tuhan apa? Love the Lord your God. Karena apa? Tuhan rindu. Bukan hanya mengasihi Anda, Dia sudah mengasihi Anda. Dia rindu Anda mengasihi Dia. Dan juga Dia rindu Anda mengasihi sesama. Mari kita berdiri, kita tutup kebaktian ini. Oh Rabasyaka Rabasanda. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Ayo kita buka hati kita buka tangan kita. Oh Rabasyaka ya Rabba. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ini milik-Mu Tuhan. Segala yang aku punya ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Tuhan kami nggak mau berhenti hanya memberikan 1/10 dan kami semaunya dengan yang 90%. Kami nggak mau membangun kerajaan kami sendiri di bumi ini. Kami percaya Engkau Allah yang baik.
Saat umat-Mu ini bersepakat berkata, Tuhan, aku mau menabur di dalam dunia ini supaya Tuhan kerajaan-Mu diperluas. Kami percaya mereka akan diberkati berlimpah. Ya Tuhan, aku berdoa untuk setiap hati yang terbuka, hati yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau mengasihi-Mu lebih lagi. Tuhan, Engkau lembutkan hati kami, Engkau jamah hati kami Tuhan. Sebulan ini kami telah belajar tentang memberi. Biar kami melangkah di dalam iman, biar kami melangkah di dalam pemberian, dan biar Tuhan berkati kami. Berkati Tuhan apa yang ada di tanganku ini, katakan demikian. Berkati Tuhan, multiply apa yang ada di tanganku ini Tuhan, untuk menjadi banyak berkat buat hamba-Mu, keluarga kami, gereja kami, dan komunitas kami, bahkan buat negara ini. Tuhan, berbicara lebih daripada apa yang hamba-Mu sudah katakan. Saat mereka pulang, biar Roh Kudus terus berbicara dan mereka terus mendengar. We declare, Lord, we prophesy as they are saying yes to the call of God to give for the kingdom, that you will make them millionaires, beyond millionaires, in the name of Jesus. Lord, open the doors of favor. Open the doors of favor. Open the doors of favor. Let them not be greedy. Biar kami ini gak pelit dan gak menjadi rakus, tapi kami ini menjadi orang-orang yang memberi, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biar Tuhan, kalau Maria Magdalena boleh tercatat di Alkitab, karena dia memberikan pemberian yang sepantasnya buat Tuhan Yesus. Biar dalam kehidupan kami juga memberikan pemberian yang sepantasnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Anda. Have a great Sunday.